durhaka. Ya Allah, Kayak gitu, Lilik nunjuk-nunjuk sama aku. merinding. Kenapa sih, Lik? Kenapa kok Lilik bilang begitu? Kamu itu dulu habis jadi pengantin ditungguin sama mama kamu sampai 7 hari. Kamu itu nggak datang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-sedulur. Ketemu maning karo Inyong wong lemu nang channel Wong Apa Kurang Gawean. Kali ini Inyong arep berbagi kisah viral ya. Kisah nyata kena tulah karena pada waktu prosesi pernikahan itu tidak sungkem kepada orang tua asli. Cerita ini bukan bermaksud untuk membuka aib ya, tetapi cerita ini untuk jadi perhatian bahwa kalau kita mau menikah itu pada waktu kita kecil kok diasuh sama orang lain kok tidak sungkem sama orang tua, itu biasanya istilah wong ngapake kenang tulah ya. Kenang tulah itu jane ya azab apa ya, karena hubungannya ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Begitu, bukan bermaksud untuk membuka aib ya. Kita ikuti videonya supaya tidak gagal paham. Waalaikumsalam. Sehat kabar? Alhamdulillah sehat. Pengen dong pengen cerita-cerita karo jenengan. Kayane nek ora salah jenengan pernah cerita katanya kalau pengantin itu tetap harus sungkem sama orang tua aslinya. Ya. Saya pengen cerita dari yang mengalami kejadian ya. Iya. Mengalami kejadian tidak sungkem sama orang tua sendiri, ternyata ada sesuatunya itu apa, terusan bagaimana kok bisa Mbak Sugiko nggak sama orang tuanya sendiri tuh, tolong pengen tahu, coba ceritakan. Gitu. Iya. Dulunya itu jenengan diasuh sama siapa Mbak? Saya dulunya itu diasuh sama bapak saya. Saya diasuh sama ibu sambung saya. Ya alhamdulillah ibu kandung saya itu ya sayang sama saya. Kebetulan juga dia tidak punya keturunan, jadi saya seperti anak tunggal di situ. Iya. Terus waktu setelah saya dewasa saya menikah, saya kan baru tahu saya punya mama kandung asli. Oh, setelah menikah baru tahu. Oh iya. Baru mau menikah. Oh, baru mau menikah. Sudah tahu bahwa mama yang di rumah itu bukan mama kandung aku, cuma mama sambung. Iya. Tapi waktu itu ya kan masih muda ya, jadinya ya udahlah kayak gitu. Orang di sini juga ibu sambung aku juga sayang sama aku kayak gitu. Iya. Terus ibu kandung aku itu pas resepsi di situ pas hajatan juga rewang di rumahku itu, nungguin aku sampai 1 minggu sampai selesai. Tapi di situ aku kan masih muda, nggak begitu apa itu ibu kandungku suruh aku sungkem itu nggak ada yang nggak sampai pikiran ke arah situ, juga nggak ada yang mengingatkan ya. Nggak ada yang mengingatkan ya. Yang didandanin itu ibu sambung aku sama bapak aku, sama ibu mertua dan bapak mertua. Setelah itu selesai menikah ya biasa aja. Terus ibu kandung aku pulang, terus dia nungguin aku kesana, akunya nggak kesana sama suami aku. Terus beberapa bulan kemudian aku hamil. Terus sudah hamil, sudah 4 bulan saya itu ngapati lah ya, orang Jawa itu ngapati itu saya menderita sakit kandungan. Itu diperiksa nggak ada penyakitnya. Terus kata dokter juga bingung, ini nggak ada penyakitnya kok sakitnya hebat kayak gini. Berarti sampai bed rest. Iya. Berapa hari? Ya beberapa bulan lah. Dari 4 bulan aku mengandung sampai 7 bulanan. Tapi jenengan belum ada yang mengingatkan kalau ini ada hubungannya sama karena jenengan nggak sungkem? Belum tahu. Iya. Setelah itu ibu mertua aku bilang, kamu sakit kayak gini, udah diperiksa dokter ahli kandungan, udah ke sini ke rumah sakit Budiasi, ke rumah sakit Ananda,
dokter juga sampai bingung kenapa sakit terus, paling dikasih obatnya itu penahan rasa sakit. Oh, Yang dimasukin ke lubuk. Enggak, setelah itu ibu mertua aku itu bilang kamu punya mama kandung. Oh iya. Barangkali kamu punya salah dan dosa. Terus ibu sambung aku bilang, lah bocah tuh anak itu nggak punya salah. Kayak gitu. Pikirannya seperti itu. Iya. Ibu mertua aku itu kekeh. Iya. Ibu kandung kamu harus disuruh kesini aja, suruh orang tuh ngurukin di rumah ibu kandung. Iya. Gedung Banteng, diburukin di situ. Dari situ aku suruh minta maaf. Minta maaf sama ibu kandung aku, cium tangan, basuh kaki sama air, terus airnya basuhan itu aku minum, aku usapan di perut aku, terus berangsur-angsur sakit itu membaik gitu. Terus 7 bulan aku nggak mengadakan syukuran 7 bulan karena masih sakit, tapi udah gak mendingan, udah nggak bolak-balik ke rumah sakit, udah enggak. Terus jenengan malah nggak nangis, malah aku yang sudah itu terusan alhamdulillah 8 bulan membaik. Bisa dokter ini udah bagus, udah nggak apa-apa. Jadi insya Allah bisa lagi normal. Waktu 5 bulan berapa kan di USG ini kemungkinan nggak bisa lagi normal. Ya Allah. Tapi dokter juga setelah sungkem minta maaf sampai membasuh kaki, tapi nggak diminum air ya? diminum. Diminum. Iya, saya minum. Tapi sebelum dicuci dibasuh Dicuci dulu. Oh, saya minta maaf bersihin kakinya, terusan dicuci lagi sama air minum yang udah masak. Terus aku minum, aku usapan di perut. Ya alhamdulillah aku lahiran normal. Waktu itu tahun berapa sih ya? 9 berapa lah. Itu aku lahiran. Alhamdulillah lahir di rumah normal, cuma sama dukun bayi. Zaman dulu ya belum ada belum ramai bidan ya. Ya Allah. Ya dari situ saya juga masih belum paham karena sakit saya itu karena seperti itu. Iya. Terus beberapa tahun kemudian anakku udah gede, udah 8 tahun aku hamil lagi. Iya. Aku hamil lagi, alhamdulillah hamilnya sehat, nggak seperti yang anak pertama. Iya. Terus aku lahiran juga normal di rumah lagi. Iya. Terus aku udah 40 hari aku kira ke rumah mama kandung aku sama bayiku sama anak yang pertama itu. Ya, sama suami juga. Dari sana aku disuruh ke rumah bulekku. Di situ aku baru tahu. Itu bulekku. Bule cerita. Bule cerita dulu begini. itu caranya seperti itu. Bule cerita kayak, kamu hamil yang sekarang sehat apa enggak? Apa sering bolak-balik rumah sakit? Iya. Alhamdulillah sehat, Li. Pripun sih? Kamu itu anak durhaka. Ya Allah. Kayak gitu, Lilik nunjuk-nunjuk sama aku. Merinding. Kenapa sih, Lilik? Kenapa kok Lilik bilang begitu? Kamu itu dulu habis jadi pengantin ditungguin sama mama kamu sampai 7 hari. Kamu itu nggak datang ke sini. Ibu kamu itu nggak mengharap sama sekali enggak datang. Kamu pengantinnya datang. Tiap hari dimasakin. Ya Allah. Hari Minggu mas dimasakin yang banyak. Ya Allah. Udah bikin makanan macam-macam sama cucu-cucu juga mama kamu. Kalau cucu-cucu kalau mau makan itu yang di bawah kusan, kalau yang di meja di bawah tudung saji itu jangan. Iya. Tapi kamu nggak kunjung ke sini. Ya Allah. Gitu. Jenengan baru sadar. Iya, aku baru sadar situ lah. Terus dia juga bilang kalau udah sore ini cucu-cucu anak-anak ini makanan dimakan. Loh ya, kok dimakannya nggak kesini? Ya Allah, ya grantes ya. Ibu kamu cuma bilang, nggak bilang apa-apa, cuma nangis gini aja. Ya Allah. Udah dimakanin ya nak, udah dimakanin ya pengantinnya. Makanya minggu besok. Udah 2 bulan ibu kamu masakin tiap hari nungguin kamu. Subhanallah. Berarti 2 bulan baru ketiganya terus jenengan sing basuh kaki. Ya, waktu basuh kakinya udah hamil, udah 6 bulan. Ya Allah, ya Rabbi.
udah sakitnya udah kemana-kemana sampai apapun udah jika aku jual. Ya Allah ya Robbi. Jadi aku tahunya kayak gitu. Setelah Lilik cerita. Iya, cerita setelah aku punya anak kecil. Terus jenengan akhirnya gembrot Baru sadar Mari itu. bijunya, Aku sama ya suami Allah. baru sadar. Ya Allah, berarti aku ini kena azab. Karena ibuku ridho. Cuma ibuku iya. meneteskan air mata karena menunggu-nunggu kedatangan pengantinnya itu enggak datang gitu. Jadi benar-benar ya. sekarang alhamdulillah saya ikut Ibu Nur Hasanah rias pengantin. Iya. Jadi kalau ada pengantin yang bapak ibunya bisa, aku tanya sama pengantinnya, bapak kamu mana? Itu, lah itu ibu kandung kamu. Kamu bukan, itu ibu sambung aku. Lah ibu kandung kamu mana? Itu yang sebelah sana. Lah itu bapak sambung kamu. Udah kalau kayak gitu, nanti kalau resepsi besok suruh hadir semua ya. Nanti aku bawain pakaian, saya disuruhnya semua. Salam. Aku dulu sakit kayak gitu Karena kena tulah gitu ya. Saya durhaka itu sama ibu saya kan. Walaupun saya juga punya mama sambung, sayang sama aku, tapi caranya agak salah. Karena enggak suruh aku mengakui ibu kandung aku. Iya. Jane ridhonya Allah, ridhonya orang tua ya akhirnya ya. Jadi waktu aku hamil lagi, saya sekarang sudah anaknya 3, aku hamil lagi. Alhamdulillah sehat. Tapi kalau di pengantin misalnya nggak didandanin satu panggung, kita kirap terus kita sungkem juga nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Misalnya nggak ada, misalnya jauh, nggak ada datang nggak memungkinkan. Kok lain waktu hari, lain waktu hari itu harus secepatnya. Secepatnya kirap. Sungkem sama ibu kandung itu, terutama ibu kandung. Ibu itu adalah surga. Seperti itu sedulur-sedulur video Inyong kali ini. Jadi baca catatan, nggak pengantin kayaknya nggak pengantin di Banyumas, nggak pengantin dimanapun ya. Kalau seorang ibu, apalagi seorang ibu, orang tua kok tidak ridho, ya itulah akibatnya. Bisa kenang tulah seperti cerita Mbak Sugi ini. Demikian, semoga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh, dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Apabila kita mau berumah tangga, jangan lupa untuk sungkem, minta maaf. Sesungguhnya sungkem itu minta maaf, terus ucapan terima kasih kepada orang tua dan sebagainya, minta izin juga, minta doa restu. Pokoknya dicurahkan dari hati. Biasanya orang tua luluh, orang tua pasti akan meridhoi kita. Insya Allah rumah tangga kita ke depan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah langgeng. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.